Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami dari tim Padepokan Loka Jaya kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selalu kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, besar harapan kita semua selalu selamat dunia dan akhiratnya, mendapat syafaatnya Nabi, sehingga kita bisa bersama-sama nantinya bersama Nabi kita Nabiullah Muhammad. Amin. Ya, untuk para sahabat semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan, tentunya kita kembali lagi dengan pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit. Walaupun banyak yang menanti-nanti dan menanyakan kapan munculnya Satrio Piningit nih Kang Surya. Katanya sudah bertemu dengan Satrio Piningit ini Kang Surya. Dan perjalanan sampai mana nih pencarian Satrio Piningit nih Kang Surya? Apakah Kang Surya hanya membahas-bahas saja, tidak menemuin orang? Ya sudah, dilihat saja beberapa narasumber saya di dalam video-video saya, baik dari di channel Padepokan Loka Jaya maupun di tim Padepokan Loka Jaya. Itu sudah banyak sekali dari beberapa elemen, baik dari aparatur negara yaitu TNI, polisi, intelijen, itu juga sering memberikan informasi, baik yang saya videokan maupun yang hanya memberikan penjelasan. Itu bukan berarti kita meminta dukungan mereka, itu tidak, karena mereka juga orang-orang yang diperjalankan, orang-orang yang prihatin terkait dengan dunia akhir zaman seperti ini ya. Jadi masalah Satrio Piningit kapan munculnya, siapa beliau, ya wallahu a'lam bishawab ya. Kalau saya, siapapun yang mengaku, yang merasa dirinya adalah Satrio Piningit, saya juga 100% mendukung. Karena apa? Karena orang yang mengaku Satrio Piningit atau merasa dirinya adalah Satrio Piningit, tentunya mereka itu udah prihatin lah tentu dengan kondisi seperti ini, dan mereka juga pasti memiliki hati yang baik, hati yang welas asih, penolong, penyayang, pemberani ya, penyelamat, sebagaimana yang disebutkan di dalam ramalan baik Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi. Yaitu ya para sahabat semuanya, yang saya ingin bahas terkait dengan Satrio Piningit ini. Sebenarnya mendapat petunjuk itu seperti apa nih? Dari mana aja nih Satrio Piningit itu mendapat petunjuknya? Dari beberapa narasi atau narasumber yang mengatakan bahwasannya petunjuk Satrio Piningit tidak banyak disebutkan secara eksplisit dalam literatur atau cerita rakyat, namun berdasarkan beberapa legenda dan cerita atau narasumber ya, beberapa mungkin petunjuk yang mungkin diterima oleh Satrio Piningit. Salah satunya mendapat suatu pertanda melalui mimpi ya. Satrio Piningit menerima petunjuk melalui mimpi atau pertanda yang memiliki khusus. Jadi Satrio Piningit ini juga petunjuknya itu juga terkadang melalui mimpi ya. Terkadang melalui mimpi, saat dimana Satrio Piningit ini mendapat suatu petunjuk. Mimpi yang seperti apa? Tentunya mimpi yang mempunyai makna dan arti, dan dilihat jamnya. Kalau mimpinya pagi jam 6 belum bangun baru mimpi, ya itu bukan petunjuk, itu entut munjuk ya, atau bunga tidur kalau bahasa Jawanya entut munjuk. Entut munjuk tahu kan sahabat semuanya? Kalau ini ya bunga tidur ya, bukan bunga pasir ya. Di Satrio Piningit ini, mimpi pertanda ini mungkin berisi pesan atau peringatan tentang tugas yang dijalankan oleh Satrio Piningit. Jadi semuanya malam ini tugasnya apa nih? Semuanya dapat petunjuk apa? Yang lebih detailnya itu Satrio Piningit. Melalui mimpi di sini mau ada bencana, jadi memperingatkan orang-orang supaya lebih hati-hati. Di sini mau ada krisis, memperingatkan orang supaya lebih hati-hati.
besok kelapa mau mahal atau minyak mau langka, suruh masyarakat nanam kelapa atau lihat kelapa. Jadi seperti itu ya para sahabat semuanya. Sudah sangat jelas bahwasannya petunjuk Satrio Piningit ini tentunya itu memiliki suatu makna yang memiliki arti yang sangat luar biasa lah ya. Itu bukan mimpi-mimpi sembarangan kalau orang-orang yang diperjalankan. Jadi Satrio Piningit ini juga bukan hanya lewat mimpi saja dapat petunjuknya. Satrio Piningit mungkin menerima petunjuk melalui tanda alam seperti perubahan cuaca, gempa bumi, atau fenomena alam lainnya. Jadi seumpamanya tiba-tiba Satrio Piningit itu melihat awan kok seperti ini. Nah, itu Satrio Piningit tentunya akan memperingatkan orang bahwasanya di situ nanti akan ada bencana alam yang luar biasa. Itulah petunjuk-petunjuk Satrio Piningit yang tentunya tidak bisa diikuti oleh orang-orang lain. Karena petunjuk Satrio Piningit itu pasti akurat. Ya, melihat alam, jadi Satrio Piningit itu pandai membaca alam, makanya di situ Satrio Piningit itu menyatu dengan alam. Karena petunjuk-petunjuk Satrio Piningit ini bukan hanya mimpi saja, juga melalui petunjuk alam, mampu melihat alam, cuaca, gempa bumi, itu ada apa, kenapa, sehingga Satrio Piningit itu pasti akan memperingatkan kepada masyarakat, kepada umat manusia supaya lebih hati-hati, eling lan waspodo. Itu yang selalu dipegang oleh Satrio Piningit, yaitu selalu eling lan waspada. Nada alam ini mungkin berisi pesan untuk memperingati tentang kejadian yang akan terjadi atau tugas yang akan dijalankan oleh Satrio Piningit itu. Jadi ya pada intinya Satrio Piningit itu disebut bocah angon, menyatu dengan alam. Karena Satrio Piningit ini sangat pandai membaca kejadian alam atau pergerakan alam. Memperingatkan, awas nanti akan ada banjir besar, awas nanti akan ada gempa bumi yang besar, awas nanti akan ada angin yang besar. Itu biasanya Satrio Piningit ini sudah diberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberitahu, sehingga Satrio Piningit ini makanya itu pandai meramal bagikan dewa di dalam bait Prabu Joyoboyo. Karena apa? Bukan meramal, tetapi memang itulah petunjuk supaya untuk membedakan bahasa petunjuk mungkin ya, untuk mengantisipasi ya itu peramal lah, seperti itu. Dan Satrio Piningit ini mendapat petunjuk spiritual. Satrio Piningit ini menerima petunjuk melalui pengalaman spiritual seperti meditasi dan zikir lainnya. Mungkin dengan zikir yang di dalam kolbunya itu Allah, 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 Allah. Sehingga di dalam kolbunya itu udah ada tanda lafadz lam lam alif ha. Ya. Sehingga terselimuti oleh nur ilahi, terpancarkan oleh Nur Muhammad. Jadi Nur ilahi melapisi daripada Satrio Piningit, dan tindak tanduk dari atau perbuatan daripada Satrio Piningit itu Nur Muhammadnya. Sehingga udah, makanya itu orang-orang yang mau menyantet semuanya SP itu ditertawakan, melawan sambil tertawa itu, karena nggak bakalan tembus untuk menyantet SP itu nggak bakalan tembus, melawan sambil tertawa. Makanya itu kalau diancam mau disantet lah, mau dibikin lumpuh lah, mau dibikin perutnya besar, itu nggak bakalan terjadi kepada diri SP, karena secara hatinya SP ini sudah ada lafadznya lam lam alif ha. Ya, itu karena apa? Zikir setiap hembusan nafas, keluar masuknya nafas itu Allah, 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 Allah. Pastinya seperti itu. Itu yang dinamakan nur ilahi. Kalau nur Muhammadnya itu yang memang secara tindak tanduknya atau perbuatan daripada Satrio Piningit. Dan Satrio Piningit ini bukan hanya alam saja, petunjuk-petunjuk ini bukan alam saja. Yang paling akurat petunjuk daripada SP adalah bisikan hati. Jadi komunikasi bisikan hati itu, karena hati itu tidak mungkin
bisa disusupin atau direkayasa oleh iblis. Karena iblis itu tidak mampu mengganggu hati manusia, itu hanya meniupin. Ya, hanya meniup-niupi saja supaya kita ragu, supaya kita ini. Itu karena meniupin saja. Tidak mampu seorang setan ini masuk ke dalam kolbu manusia itu, apalagi dalam kolbu manusia SP ini sudah berstempel lam alif ha itu ya. Satrio Piningit ini mungkin menerima petunjuk melalui bisikan hati atau intuisi yang kuat. Bisikan hati mungkin berisi pesan atau peringatan tentang tugas yang akan dijalankan oleh Satrio Piningit. Ya, jadi sudah sangat jelas ya kalau bisikan hati itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pesan atau ini kalau bisikan hati itu pastinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati Satrio Piningit itu tidaklah akan mampu. Jangankan hatinya Satrio Piningit, hati orang awam aja, orang yang awam saja itu setan itu tidak bisa masuk di dalam hati manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Apalagi ini SP dan hatinya sudah ada stempelnya. Stempelnya adalah lam alif ha. Itu daerah nur ilahi yang diaplikasikan dengan nur Muhammad. Antara penyatuan nur ilahi dan nur Muhammad udah menjadi satu kesatuan di dalam jiwa daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Sehingga membaca alam ini paham betul Satrio Piningit. Petunjuk-petunjuk ini tahu betul. Maka dari itu Satrio Piningit itu selalu memberikan peringatan kepada manusia, mau percaya deh, mau tidak, mau hati-hati atau tidak. Yang penting Satrio Piningit itu udah menyampaikan tugasnya, udah menyampaikan suatu peringatan kepada umat manusia. Ini yang terjadi. Jadi Satrio Piningit itu tidak memaksa orang untuk percaya, tidak. Tidak memaksa orang untuk mempercayai SP. Ya. Karena yang penting Satrio Piningit itu udah menyampaikan sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan mandatnya, sesuai dengan tugasnya. Masalah percaya atau tidak itu memang sebagai resiko, konsekuen yang dihadapi oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu adalah kesabaran yang sangat luar biasa. Walaupun tidak dipercaya, walaupun tidak dihormati, bukan berarti Satrio Piningit itu putus asa, tidak. Karena tujuan Satrio Piningit itu bukan dihormati, tetapi memang menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tugas melayani masyarakat, menghormati masyarakat, memanusiakan manusia di akhir zaman seperti ini. Kalau di akhir zaman ini mana yang kaya, mana yang dihormati. Ya. Kalau kita kaya pasti kita dihormati. Kalau kita jatuh ya miskin ya, atau orang miskin ya jangankan saudara. Ya. Gak bakalan, apalagi orang lain itu ya. Kalau kita kaya, kalau zaman sekarang ya, jangankan saudara yang mengaku, orang lain pun ngaku kita saudara. Ini, tapi ya di sinilah tugas daripada Satrio Piningit, bagaimana memanusiakan manusia, menyatarakan manusia dalam proses kehidupan ini, dalam menjalankan kehidupan ini. Itulah Satrio Piningit yang selalu menampilkan perbedaan. Beda lah, semuanya jadi pemimpin ya itu pasti beda. Mau dihormati mau tidak, yang penting Satrio Piningit ini menjalankan tugas memanusiakan manusia. Itu adalah petunjuk-petunjuk, apalagi dengan suatu petunjuk yang didapat oleh Satrio Piningit, baik melalui mimpi, ahlam, bisikan hati, dan petunjuk lainnya, petunjuk spiritual misalnya. Itu ya para sahabat semuanya, bahwasannya petunjuk Satrio Piningit ini jangan diremehkan ya. Karena kita juga tidak bisa mengikut-ngikut. Kita dapat petunjuk apa langsung diumumkan, tidak. Karena belum tentu petunjuk kita itu benar. Ya. Belum tentu petunjuk kita itu akurat. Berbeda dengan SP yang petunjuknya pasti akurat.
Itu ya para sahabat semuanya. Mohon untuk dimaafkan, diluruskan bila jauh daripada kebenaran. Karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.